Sarjana yang mengawali pembahasan cerita Panji adalah Johan Stuart yang berjudul Jaya Lengkara, Bevragen to the Tal Land en Volgengroen tahun 1854. Teks tersebut kemudian diterbitkan kembali oleh Roerda tahun 1869 dengan judul De Wayang Verhalen van Palasara Pandu en Raden Panji. Sejak saat itu sastra Panji semakin marak diteliti dan ditulis di berbagai negara dengan bidang masing-masing melalui pendekatan filosofis, antropologis, historis, arkeologis, dan linguistik. Bahkan cerita Panji yang awalnya sebagai cerita oral telah bertransformasi menjadi cerita tulis, kemudian menjadi cerita visual, cerita relief candi. Dewasa ini konsep konservasi alam dalam budaya Panji banyak dipelajari dan diterapkan di negara-negara lain. Konsep pertanian organik dan kesuburan, bagaimana memperlakukan lahan seperti menyayangi istri, memperkenalkan cara memilih benih, mengolah lahan, produksi pangan dengan cara-cara alami. Penelitian di semua bidang tersebut terbukti sangat relevan sampai sekarang. Dan hasil penelitian tersebut menjadi satu sumbangan besar bagi ilmu pengetahuan Indonesia. Cerita Panji bertemakan kepahlawanan asli Jawa Timur yang saat itu sangat populer di lingkungan keraton raja-raja Jawa Timur, kemudian terdesak oleh kesusastraan yang berasal dari India. Tahun penyebaran cerita Panji di Nusantara terjadi zaman Pamalayu tahun 1275 Masehi dan berlanjut sampai sekitar tahun 1400 Masehi, ditulis dalam bahasa Jawa kuno dan disadur dalam bahasa Melayu. Sedangkan Raden Ngabai Purba Caraka berpendapat cerita Panji adalah karya sastra ditulis pada zaman Majapahit dengan menggunakan bahasa Jawa Tengahan dalam bentuk kidung atau mocopat, metrum Tengahan. Banyak ditulis di Bali setelah Majapahit mengalami masa keruntuhan. Cerita Panji yang memuat kisah drama, kehidupan budaya, dan bermasyarakat manusia Jawa adalah satu revolusi kesusastraan yang sangat cepat sekali menyebar dan memudarkan kesusastraan kakawin Jawa kuno. Tokoh utama dalam cerita Panji bernama Inu Kertapati, putra mahkota kerajaan Jenggala, dan Chandra Kirana, putri Raja Kerajaan Daha. Nama lain dari Inu Kertapati antara lain Panji Kudawanengpati, Panji Asmorobangun, Panji Kudalalean, Panji Jayang Tilam, Raden Putra, dan lain-lain. Sedangkan nama lain dari Chandra Kirana adalah Galuh, Skartaji, dan lain-lain. Seperti Arjuna, Inu Kertapati adalah ksatria yang memiliki kesaktian, selalu unggul dalam setiap pertempuran dan menjadi pujaan setiap wanita. Tokoh-tokoh Panji dalam bentuk cerita lisan dan tulisan ataupun dalam relief candi di Jawa Timur digambarkan menggunakan busana yang bersahaja, menggunakan penutup kepala, serta membawa keris, disebabkan karena Panji adalah tokoh manusia Jawa dan bukan pahlawan pendatang seperti dalam cerita India. Cerita Panji adalah cerita orisinil manusia Jawa Timur pada saat itu, menjadi inspirasi hampir semua kesenian rakyat, serta didongengkan sebagai petunjuk perilaku manusia kepada anak-anak sebagai penglipur mara, dongeng Andean di Lumut, Timun Emas, Keong Emas, Gentana Gentini, Panji Semirang, Kete Okleng, Bawang Merah, Bawang Putih,
utek-utek ukel, panci laras, dan lain-lain. Menyebar luas di berbagai daerah: Malaka, Bali, Papua, Banjarmasin, Lombok, dan beberapa negara Asia, semenanjung Malaysia, Kamboja, dan Siam atau Thailand. Menjadi berbagai karya sastra baru menyesuaikan dengan corak kebudayaan setempat. Pendekatan filosofis yang dilakukan oleh J.J. Ras tahun 1973 menyatakan cerita Panji terkandung mitos perkawinan para penguasa Jawa purba sebagai awal terbentuknya cikal bakal masyarakat Jawa. Candi yang menggambarkan cerita Panji antara lain Candi Gajah Mungkur, Candi Wayang, Candi Yuda, Candi Kendali Sodo, Candi Selokelir, Candi Penataran, Candi Tegawangi, Candi Surawana 1388. Contoh-contoh cerita Panji: Kidung Alat, Panji Kuda Narawangsa, Panji Anggraini, Jaya Kusuma, Angron Agung, dan Panji Kuda Semirang. Gunung Penanggungan mempunyai puncak dikelilingi 8 bukit, sehingga gunung ini kelihatan seperti mandala. Karya sastra Tangku Panggelaran menyebutkan Gunung Penanggungan adalah bagian dari Gunung Semeru. Di bawahnya terdapat Candi Jolotundo, sebuah patirtan kuno tahun 977 Masehi, dari mata air Gunung Penanggungan yang berfungsi untuk mensucikan diri sebelum naik ke Gunung Suci Penanggungan. Pada saat keruntuhan Kerajaan Majapahit 1527 Masehi, para pembesar Majapahit mengasingkan diri dari kekacauan dengan cara bertapa di Gunung Penanggungan. Dan sejak saat itu banyak dibangun tempat pertapaan dan candi-candi di puncak Gunung Penanggungan. Cerita Panji telah bertahan sejak zaman Majapahit sampai sekarang, terbukti berkelanjutan dan mengalami diversifikasi bentuk dan fungsi melewati lintas waktu dan area. Tidak hanya berwujud kesenian, tetapi telah menjadi fenomena sosial, pemerintahan, pertahanan, konservasi alam, religi, dan gelar kepangkatan. Sehingga cukup alasan cerita Panji disebut sebagai budaya atau kebudayaan Panji.